Mereka pulang, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Aku percaya saat firman diberitakan, ada kuasa Roh Kudus bekerja. Dan kuasa Roh Kuduslah yang mengubahkan setiap pribadi yang hadir. Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Kami bersama umat-Mu sudah berdoa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih. Shalom. Hai, saya pikir-pikir. Oh ya, pertama saya berterima kasih pada Tuhan sudah membawa saya ke sini. Saya berterima kasih sama Ibu Gembala. Ibu Gembala namanya Nana ya. Ya, oke. Ibu Gembala dan juga pengurus yang sudah ada, bahkan yang sudah bawa kami naik motor ke dalam, ya, puji Tuhan. Saya pikir-pikir kurang lebih ya, kalau nggak salah ada sekitar 4 tahun yang lalu saya ada di sini, dan ya saya masih ingat dengan jelas saya pakai baju apa kurang lebih. Tapi saya lihat ini belum ada ya kemarin ya. Ini juga belum ada, ini belum ada. Ini kayaknya baru. Ini baru ya. Ini kayaknya belum ada Pak ya. Kalau ini saya nggak tahu. Kayaknya sama. Gitu. Puji Tuhan. Berarti ada sebuah kemajuan. Ya, kemajuan itu biasa tidak dinilai dari uang lah, tidak. Tapi dari bagaimana kitanya nih diubahkan Tuhan dulu. Baru materi dan sebagainya. Ada amin? Saya tidak perkenalkan diri saya karena saya sudah 2 kali, ini ketiga kali saya datang, dan saya mau berkata, saya punya tujuan mau masuk ke pedalaman ini, lewati jalanan rusak dan sebagainya, tidak lain supaya jemaat Anda dapat suara Tuhan. Jadi harusnya Anda berbahagia. Kalau Anda jadi saya, belum tentu Anda mau. Itu loh, tinggalkan aktivitas, keenakan, tempat tidur nyaman, AC, semua tinggalkan, terus terbang ke sini, bayar tiket sendiri, nggak dibayarin orang. Coba jemaat berpikir sebentar. Makanya jemaat kalau hadir, harapan saya dapat firman, pulang, Anda diberkati, dan rohmu terus menyala. Harus begitu, ya kan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, hari-hari ini sangat penting iman kita dikuatkan. Saya nggak tahu berapa hamba Tuhan yang tertarik untuk masuk ke sini. Tapi saya cuma mau bilang satu hal. Tuhan punya urusannya untuk membangkitkan jemaat di tempat Minso. Makanya dia utus saya. Tuhan punya urusannya. Ya. Buka Alkitab mana di Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Ya. Bapak Ibu terkasih, buka Alkitab ada di Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Di sini bercerita tentang perempuan pendarahan. Saya nggak baca semua. Bapak Ibu simak saja, tahan Alkitabku. Kau punya HP yang ada aplikasi, silakan buka, teliti di situ. Di 25 dikatakan ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Lalu di sini dijelaskan sakitnya pendarahan. Berarti ini orang sudah lama sakit pendarahan. 12 tahun lama. Dan di 26 saya suka yang Markus daripada yang lain, karena Markus ini ngomongnya agak detail khusus untuk perikop ini. Dia ngomong
perempuan ini sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau dokter. Dan Alkitab juga mencatat duitnya habis. Nah, yang lebih parah lagi, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Berarti tidak ada dampak kesembuhan. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah Anda yang termasuk orang seperti begini, sudah punya penyakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh juga. Nah, di 27, perempuan ini, dia sudah dengar berita tentang Yesus. Nah, apakah juga Anda sama? Anda sudah dengar berita tentang Yesus? Nah, cuma kalau kita sudah mendengar berita tentang Yesus, kita ini punya kaki harus melangkah, Pak Bu. Melangkah kemana? Ke tempat di mana ada kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Saya ulangi, banyak orang sudah mendengar berita tentang Yesus, bahwa dia bisa menyembuhkan orang, bahwa kuasanya bisa memulihkan orang. Tetapi saya mau ngomong, dia lebih suka tinggal di rumah, tidur. Gimana Anda bisa mengalami sebuah pemulihan? Saya khotbah di sini sudah 2 kali, ini ketiga kali, tetap pesan saya sama, bahwa begini, tidak akan ada perubahan Anda yang sakit menjadi sembuh kalau Anda cuma diam di rumah saja. Anda tidak mau cari kuasa Tuhan. Tidak ada pemulihan ekonomi dalam hidup Anda kalau Anda tidak mau coba cari kuasa Tuhan untuk memulihkan ekonomi Anda. Tidak ada pemulihan dalam keluargamu, suamimu yang suka mabuk dan judi dan sebagainya, kalau Anda tidak mau datang pada Tuhan dan menyerahkan pada Tuhan. Anda punya pilihan, ibu. Anda biarkan suamimu tetap mabuk judi, atau Anda datang pada Tuhan, cari Tuhan untuk ubahkan dia. Amin. Amin. Saya lihat di sini mayoritas ibu. Jangan berbangga kalau kamu bilang, oh ya, yang penting saya ada di gereja. Oh tidak, saya mau berkata, dalam nama Yesus, suamimu harus ikut masuk ke gereja. Kalau Anda hari ini bangga, yang penting saya masuk ke gereja, Anda salah. Saya mau kasih tahu pada Anda firman Tuhan, bahwa keluargamu hilang. Jangan berbangga. Justru berbangga kalau suatu hari suamimu masuk ke sini. Amin. Pak, Bu, itulah kerjaan si setan. Apa yang dikerjakan? Kamu boleh ke gereja, imam tetap diikat oleh iblis. Itu kerjaannya dia. Laki-laki dia bikin, tidak mau ke gereja, tidak mau cari Tuhan. Ada firman berkata, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Di kitab Mazmur tidak pernah saya temukan diberkatilah perempuan yang takut akan Tuhan. Tidak ada. Kenapa begitu? Persoalannya bukan masalah, dengan baik, persoalan bukan masalah Tuhan pilih kasih. Iblis sudah tahu rancangan Tuhan. Dia mengetahui bahwa Tuhan memang urapan itu dari kepala rumah tangga. Amin. Turun ke bawah, ke istri. Amin. Turun ke anak-anak. Amin. Makanya iblis mau coba bikin keluarga-keluarga tidak percaya Tuhan. Masih penting kalau ibu-ibu sampai hari ini Anda dibiarkan masuk ke gereja, anakmu dibiarkan masuk ke gereja. Ada yang saya lihat mencoba berbuat sesuatu, menahan istri, anak, jangan masuk ke gereja. Nanti kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya kuasa setan itu, belenggu-belenggu itu dipatahkan. Jangan bilang, oh Pak, sudah saya berdoa. Iya, kita berdoa lagi. Jangan suka patah semangat. Kalau Anda patah semangat, Anda nggak menang. Nggak menang. Nih, dia sudah dengar berita tentang Yesus. Alkitab saya mencatat di sini,
Dia bukan cuma mendengar, dia bertindak. Dia mau cari Yesus. Nih, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus, itu buktinya dia cari Yesus. Ini bukti sangat otentik bahwa dia cari Yesus, bukan duduk di rumah. Dia cari Yesus. Kenapa? Karena dia butuh sembuh. Bapak Ibu butuh apa? Sembuh? Pulih ekonominya? Suami bertobat? Anak-anakmu masa depannya ada? Cari Yesus, bertindak. Jangan duduk-duduk aja di rumah. Ibadah ada, datang. Kristen yang dewasa nggak usah disuruh. Sudah kesadaran. Minggu ada di sini. Itu Kristen yang bayi itu selalu mau dicari. Apa mesti dicari? Kita orang dewasa. Amin. Amin. Lalu di sini katakan, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia bukan saja mencari Yesus, tapi dia mencoba mendapatkan sesuatu dari Yesus. Jangan puas kekristenanmu sampai di titik kamu cuma cari Yesus. Nanti saya kasih tahu rahasia. Saya loncat dulu. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya. Anak yang teriak itu coba didiamin dulu. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dia itu sudah ngomong sama dirinya sendiri bahwa dia akan sembuh dari pendarahan kalau dia jamah jubahnya Yesus. Jadi dia udah ngomong sama diri sendiri. Kalau orang ngomong gitu, kira-kira dia percaya atau tidak? Sebelah sini percaya, yang lain masih bingung. Bapak percaya, oke. Kalau orang berani berstatement ngomong begitu, berarti orang ini sebenarnya percaya. Saya mau kasih tahu Anda, Tuhan Yesus titip saya pesan untuk jemaat di tempat ini, bawa khotbah tentang tema percaya. Saya nggak tahu kenapa saya harus khotbahkan begitu. Berarti memang Tuhan tahu jemaat sini butuh percaya lebih lagi. Kalau dia berkata asal ku jamah saja jubahnya, berarti dia percaya dengan ucapannya ketika dia bertindak menjamah jubah Yesus, disembuh. Hanya imannya membuat orang bisa berkata-kata begitu. Kalau orang nggak beriman nggak akan bisa. Hanya orang beriman bisa berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin hari ini sakitmu bukan pendarahan, tetapi dari sini Anda bisa belajar bahwa Tuhan itu kuasanya tak terbatas. Masalahnya manusia tidak nyampai. Nih, kuasa Tuhan ada di sini. Kita manusia ada di sini. Oh, jauh sekali, nggak nyampai. Nggak nyampai. Bapak Ibu ngerti ilustrasi saya begini? Kuasa Tuhan ada di situ, Anda di sini, nggak nyampai. Pak, saya sudah berdoa berkali-kali nggak sembuh, Pak. Iya, iyalah, mana nyampai? Situ kuasa Tuhan. Kamu di sini. Yang bisa mengantarkan kamu di sini adalah percaya. Percaya itu, Pak Bu, walau kamu masih sakit. Percaya itu, walau kamu belum melihat kamu sembuh. Percaya itu, walau kamu bilang saya sudah berdoa berkali-kali tidak ada jawaban. Amin. Itu orang percaya. Orang tidak percaya selalu mendumel. Kenapa saya sudah doa, Pak, percuma lah, gak ada hasilnya, Pak. Itu yang iblis mau
supaya kamu gagal dan berhenti berdoa. Iblis senang kok kamu gagal. Pak, Bu, kalau Anda mau sesuatu dari Tuhan, kamu harus percaya dengan apa? Setiap firman yang ada tertulis di Alkitab. Kalau Alkitab saya ada bercatat begini, oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Ya percaya. Tapi belum sembuh, Pak. Percaya saja. Ada di sini yang mau naik pesawat ke Jakarta, kemudian datang, masuk ke pesawat, bingung, masuk ke ruang pilot. Bapak, nyampe nggak Pak kita ke Jakarta, Pak? Ibu ketawa. Ibu yang ketawa, Anda pernah ke Jakarta naik pesawat? Nah ya, Anda yang lihat ke belakang, di belakang WL itu. Ibu pernah ke Jakarta? Nggak pernah? Nggak di belakang? Nah, pernah ke Jakarta? Belum? Nah, WL pernah ke Jakarta? Pernah? Pernah nggak Anda begitu naik ke atas Lion, ada kemudian buka pintu pilotnya lagi duduk. Manggilnya lucu lagi, bukan panggil Pak, Bang. Ya ampun, emang gua abang lu. Bang, nyampe nggak kita Bang, Jakarta? Kira-kira dia akan bilang apa? Nona, duduk saja kamu. Kenapa duduk saja? Kita nanti akan sampai di situ, kamu tunggu saja. Ilustrasi itu lucu, tetapi itu kan fakta. Fakta. Kamu naik pesawat aja, kamu yakin itu rutenya ke Jakarta? Kamu percaya pilot itu bisa membawa kamu sampai ke Jakarta? Kenapa sekarang saya bercerita tentang masalah kesembuhan? Kau baca 1 Petrus yang berbicara tentang kesembuhan ilahi oleh bilu-bilu yang kamu sembuh. Kenapa kamu sekarang mau mempercayai bahwa ketika kamu berdoa, kamu memperkatakan firman, kamu akan sampai di situ? Yang nangkap kata amin. Di depan aja, amin. Yang di belakang, aman, aman. Bapak, Ibu, jangan aman, tidak aman. Saya ulang lagi. Itu ilustrasi itu mengingatkan pada Anda, ketika Anda berdoa, oleh bilu-bilunya aku sembuh. Kenapa Anda ketika Anda berdoa kesembuhan itu belum terjadi, Anda tidak terus percaya? Anda harus tahu firman itu akan membawa kamu sampai pada kesembuhan ilahi. Tunggu saja. Tunggu kapan, Pak? Percaya. Percaya apa, Pak? Percaya saja. Saya suka dengan Yesus ketika berhadapan dengan Simon Petrus, orang yang agak selengekkan. Dia lihat Yesus bisa berjalan di atas air. Orang ini spontanitas bilang, Tuhan, bila itu kamu, suruh aku berjalan di atas air. Dan Tuhan kasih izin untuk dia berjalan di atas air. Dan orang itu tidak tanya, Tuhan, turun pakai kaki kiri atau kaki kanan dulu? Ada? Tulis di Alkitab? Kaki kiri atau kaki kanan dulu, Tuhan? Nanti tenggelam, Tuhan. Ada? Tidak ada. Yang ada, Petrus ketika dengar perintah dari Tuhan, datang. Dia langsung melangkah. Karena apa? Dasarnya percaya. Dasarnya apa? Percaya. Percaya yang membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Percaya membuat kamu bisa mendapat kesembuhan ilahi dari Tuhan. Percaya bisa membuat segala sesuatu terjadi. Jadi waktu dia berstatement, waktu dia percaya perkataan itu, kemudian bukan hanya itu, dia bertindak. Jangan lupa bertindak. Kalau kamu percaya kamu sembuh, kamu bertindak. Pak, tapi kan saya masih merasa agak sakit-sakit. Kalau kamu yakin Tuhan sembuhkan kamu, berdiri, kau berjalan. Pak, tapi kan biasa saya pakai tongkat. Nah itu yang menahan kamu, membuat kamu tetap sakit permanen.
Saya lanjut. Berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Percaya, iman membuat orang ini Tuhan sembuhkan. Harus kita miliki. Saya suka peristiwa perempuan ini. Saya mau tarik sebuah garis ya ke belakang. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau di zaman perjanjian lama, yang namanya orang Yahudi punya Taurat itu banyak. Salah satunya kalau orang pendarahan, nggak boleh keluar, nggak boleh darahnya kena orang, nggak boleh dia sentuh-sentuh orang. Nanti ketahuan mati dirajam batu. Ini orang berarti nekat. Ini orang berarti membuat sesuatu berlawanan dengan hukum Taurat. Tetapi dasarnya ada. Dasarnya apa? Dia beriman, dia percaya. Amin. Dia beriman, dia percaya, dia sembuh. Dia nggak beriman bahwa dia sentuh dan kemudian nggak sembuh. Ini yang berbeda. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, ini yang membuat itu berbeda. Saya menemukan bahwa dia berani melakukan itu, berarti dasarnya apa? Dia percaya. Ketika dia sentuh, dia sembuh. Kalau dia sentuh, ketahuan orang, pendarahan, selesai dia. Berarti orang ini punya iman. Amin. Iman itu dia bawa dari mana? Dari rumahnya. Mau ketemu Yesus. Saya seringkali ketika orang alkohol, saya cuma tumpang tangan. Saya cuma berkatakan sebuah perkataan dan dua perkataan, saya lihat orang itu sembuh. Saya sebenarnya mau ngomong begini, iman dia yang menghantarkan dia kepada kesembuhan, bukan saya. Memang kesembuhan semua dari Tuhan, amin, amin besar. Tapi iman dia yang menghantarkan dia pada sebuah kesembuhan. Tadi kan saya mau bilang, saya mau membuka sebuah rahasia. Saya mundur ya. Nah, 28. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika dia lakukan, memang dia sembuh. Bapak Ibu terkasih, tahu nggak Bapak Ibu terkasih, bahwa Tuhan memberikan Anda sebuah rahasia dan kebenaran ini. Buka telinga Anda baik-baik. Rupa-rupanya kesembuhan itu ada dalam seluruh tubuh Yesus. Perempuan ini pergi untuk mengambilnya dan dia sembuh. Yang nangkap kagak amin? 1, 2. Saya ulang. Rupa-rupanya kesembuhan ilahi itu ada di dalam tubuh Yesus seluruhnya, penuh dengan urapan dan kuasa Tuhan. Ketika perempuan itu pergi, dia menyentuh, dia secara alam roh, dia mengambil kesembuhan itu, dan dia akhirnya sembuh. Nangkap? Sudah mulai nangkap? Oke, saya masuk lebih dalam. Bapak Ibu terkasih, percayakah kamu bahwa hari ini Yesus yang kamu percaya? 2024 tahun yang lalu, kuasanya sampai sekarang tidak pernah berubah. Kenapa Anda nggak mau mempercayai bahwa Dia menyediakan segala sesuatu yang kamu perlukan, termasuk kesembuhan ilahi, berkat, masa depan yang baik, dan sebagainya? Persoalannya adalah orang tidak pernah mau percaya dan pergi mengambilnya. Setiap pagi yang bangun cuma pikiran negatif. Ladangku gagal, ini, cengeng banget itu terus. Kenapa nggak ada yang lain? Hah? Kenapa kamu nggak bangun pagi, kamu bilang, Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan sediakan berkat bagi aku, berlimpah, dan aku akan mengambilnya dalam nama Yesus. Nggak ada doa begitu. Doanya selalu cengeng. Tuhan kasih aku. Ya doa itu lagi. Tuhan lihat suamiku, tadi kemarin saya kena omel. Ya itu lagi. Tuhan anakku nakal. Ya ampun. Tuhan tukang kredit datang. Siapa suruh kamu kredit banyak? Hah? Emang dia suruh kamu kredit banyak? Yang jadi korban Tuhan.
Kenapa Tuhan yang harus dipanggil terus? Bayar kreditmu. Orang suka aneh gitu. Pak, tolong doakan hutang saya banyak. Saya tanya, kenapa hutangnya bisa banyak? Ya kan kita mau tahu sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Amin? Bisa tanyalah, kenapa? Ya ini kan cicilan motor, cicilan ini. Saya mau ngomong, istrimu dicicil nggak tuh? Jangan-jangan juga dicicil nanti. Maksud saya belum lunas biaya perkawinannya. Ya ampun. Jangan bikin hutang banyak terus dengan gampang lagi ngomong sama pendeta. Kasih duit kagak, tapi ngomong kayak gini iya. Ini ngomongnya. Bapak pendeta, tolong biar Tuhan tolong semua lunas. Mana logikanya ya? Kamu yang berhutang, kok suruh Tuhan lepaskan duit buat bayar hutangmu? Gila kamu. Ih, Bapak kok ngomongin kasar? Logika. Yang minjem siapa? Kamu kan? Yang kredit kan kamu. Pendeta nggak menikmati. Jangan susahkan saya. Saya paling tidak suka. Orang yang paling tidak suka saya telepon minta doa adalah telepon minta dilunaskan kreditnya. Saya paling tidak suka. Jangan bilang, jemaat kau pulang, kau lunaskan itu. Tapi gimana caranya? Ya lu bisa minjem, ya lu bisa balikin lah. Kita nggak mau pusing. Kembali yang tadi. Gini, Pak Bu, jangan baik. Tuhan sudah sediakan semuanya untuk Anda. Kenapa persoalannya Anda tidak percaya bahwa di dalam Dia ada semuanya? Itu persoalan Anda. Itu makanya Anda tidak dapat. Coba kamu pahami, perempuan itu tahu di dalam Yesus secara keseluruhan ada kesembuhan ilahi, dan dia pergi dengan iman dan dengan percaya, dia pegang, dia bilang, saya sembuh. Saya nggak akan jelaskan soal jubah. Kalau saya jelaskan itu, saya jelaskan secara pengetahuan teologi saya. Buat saya, khotbah yang Tuhan mau buat saat ini bukan itu, tapi tentang percaya. Makanya saya bawa tentang percaya saja. Saya bukan tidak tahu tentang lambang jubah yang di jubah orang Israel itu. Saya bukan tidak tahu, saya tahu. Tapi saya tidak tertarik untuk menjelaskan itu. Jemaat di tempat ini, kalau saya jelaskan Anda bahasa teologi terlalu dalam, pulang-pulang di sini. Orang Dayak itu sederhana. Amin. Saya tahu. Kalau di dalam diri Tuhan penuh secara keseluruhan kuasa, penyembuhan, berkat, damai sejahtera dan sebagainya, itu semua sudah tersedia. Kenapa tidak kamu terpikir olehmu? Kamu pergi mengambilnya dengan iman dan percaya. Dengan cara apa, Pak? Doa. Kau nggak bertemu dengan Yesus secara fisik lagi seperti perempuan ini. Yesus tidak ada secara fisik di dunia ini lagi. Yang ada adalah Roh Kudus. Kamu perlu bangun pagi dan berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya percaya keberhasilan itu Tuhan sediakan buat saya. Saya akan mengambilnya dan saya percaya saya berhasil. Amin. Itu doa orang yang benar. Itu baru doa yang benar. Doa yang salah selalu merengek. Padahal Tuhan bilang, kau baca firman ini. Perempuan ini di zaman dahulu aja tahu, di dalam tubuhku ada urapan kesembuhan. Ada kesembuhan. Makanya perempuan ini tahu, dia nggak mau minta ditumpang tangan. Dengar baik, dia nggak minta ditumpang tangan oleh Yesus. Tetapi dia pegang saja Yesusnya. Tanpa Yesus tahu, dia udah sembuh. Hebat kan? Berarti perempuan ini punya iman hebat loh. Pegang saja Yesus. Tanpa Yesus tahu, sembuh aku. Berarti dia tahu tubuh Yesus ada kesembuhan. Ketika dia pegang, dia beriman, dia percaya, sembuh. Sembuh.
Nggak ada rumus di dunia ini yang mengubahkan saya menjadi hari ini kecuali percaya dan iman. Saya, Bapak Ibu, kasih tahu Bapak Ibu terkasih, saya punya hidup, jangan berpikir Bapak dan Ibu pikir tidak banyak tantangan sebenarnya. Banyak, Pak Bu. Saya punya ministry, ada 3 staff yang menjalankan semua di luar dari saya. Pelayanan di Kalbar aja, penjara ada 4 yang kami tangani rutin setiap bulan. Belum lagi kegiatan KKR dan lain sebagainya. Bapak Ibu berpikir itu pekerjaan yang gampang. Banyak pekerjaan. Kalau bicara banyak pekerjaan, berarti banyak butuh ini. Dan hanya saya mau bilang begini, kalau kita percaya dari beriman, kita pasti melihat dan memperoleh kemenangan. Sesungguhnya bukan hanya Anda saja bergumul dengan keluargamu, usahamu yang lagi macet, pinjaman yang lagi macet untuk putar lagi, untuk bisnis. Saya mau berkata pada Bapak Ibu terkasih, kami ini juga mengalami tantangan-tantangan yang berat. Cuma kalau saya datang ke mimbar, saya nggak pernah ya Pak Bu menceritakan kesusahan saya pada Bapak Ibu terkasih dimanapun. Saksinya, ini Ibu Gembala ini boleh tahu saya khotbah di mana, termasuk di gereja beliau. Pernah nggak saya cerita sama Ibu Gembala apa yang saya alami? Tidak pernah kan? Selalu yang saya cerita adalah berita kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Karena saya percaya bahwa yang susah itu sifatnya sementara. Amin. Nanti juga selesai. Tenang, tenang. Nanti juga selesai. Halo? Nanti juga selesai. Kalau kamu masih berat, bilang nanti juga selesai. Tunggu aja, selesai. Saya pelayanan masih sampai nanti 3 September. Yang belum tahu saya berapa lama sini, saya dari tanggal 3 Agustus sampai di sini setiap hari pelayanan. Besok saya ada pelayanan di sebuah tempat, gembala tersebut meng-cancel saya punya pelayanan. Makanya saya kosong. Bukan maunya saya begitu. Tidak apa-apa. Tapi cuma saya mau ngomong begini. Setiap hari saya nyetir sendiri, saya khotbah, saya atato, saya lakukan semua sendiri. Tapi Bapak Ibu sudah melihat, Tuhan tetap membuat saya mampu. Tidak sakit. Bukan sombong Pak Bu. Aduh, maaf ya. Saya terlalu yakin Yesuslah membuat saya sehat. Jadi jangan ditantang iman saya dan berkata, Pak kenapa bisa begini Pak? Oh karena saya percaya Yesus. Yang ku percaya itu Dia memberikan saya urapan kesehatan, membuat saya sehat, fit, baik. Walaupun kadang pulang dari sebuah lokasi pelayanan, keluar di situ malam-malam sampai di penginapan jam 12 malam, aduh, sampai sana emang langsung tepar dan tidur. Tidak, beres-beres itu sebenarnya jam 1 tidur. Besok berikut lagi, begitu lagi dan sebagainya, dan seterusnya. Hanya untuk apa? Menyampaikan Injil, supaya orang diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, jadi dalam Yesus ada kepenuhan kuasa full di dalam diri Dia. Tugas Anda, kalau Anda mau, Anda ambil sendiri. Tidak bisa suruh orang ambilkan buat Anda. Tidak bisa. Yesus mau. Ada hari ini dengar firman Tuhan itu, timbulkan imanmu. Timbulkan imanmu. Timbulkan rasa percaya dirimu. Timbulkan itu perasaan iman itu, imanmu itu, bukan perasaan iman, maaf saya salah ngomong. Timbulkan itu iman. Dengan setiap kali kamu dengan khotbah begini, dengan setiap kali kamu membaca Alkitabmu, karena Alkitab yang kamu baca, gini, iman timbul dari pendengaran. Pendengar akan firman Tuhan. Firman Tuhan kau baca bersuara, kau dengar, menimbulkan iman. Makanya baca Alkitab, jangan diam. Baca dalam hati, baca bersuara supaya imanmu timbul. Dengan imanmu timbul, kamu pasti kuat. Apa yang membuat saya kuat? Firman. Saya baca firman setiap hari, membuat saya kuat. Tantangan boleh apa?
Datang, tidak peduli. Ada firman, ada iman, tantangan bisa dilewati. Pak, Bu, saya sudah share kepada Bapak Ibu terkasih tentang bagaimana kau mendapatkan kesembuhan, berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan sudah sediakan semuanya. Fisik Yesus sudah saya omong kedua kali, tidak lagi ada di dunia ini. Dia cuma ada dalam bentuk Roh Kudus. Ketika Anda bangun pagi, apa yang ada dalam pikiranmu? Gagal, sakit, keadaan memburuk, atau kamu berani berkata seperti perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Coba perkatakan sesuatu yang mengubahkan keadaanmu, bukan perkatakan sesuatu yang memberatkan keadaanmu. Hah? Mengerti bahasa saya? Banyak perempuan suka memperkatakan sesuatu yang memberatkan keadaan dia. Padahal udah berat, ngapain lagi? Mau apa? Ibu, sudahlah. Kau perkatakan sesuatu yang mengubah keadaanmu. Datang sama Yesus. Datang sama Dia. Di dalam Dia ada semua. Yesus sudah sedia semua buat Anda. Sekarang saatnya Anda melangkah dong. Jangan cuma duduk. Jangan cuma dengar khotbah aja. Bertobat semua. Bertobat dengan cara pikirmu yang salah. Bertobat, datang sama Yesus dan bilang sama Yesus, Tuhan, aku ingin pemulihan. Tuhan sediakan semua buat Anda. Kenapa saya bisa? Kamu nggak bisa? Hah? Saya makan nasi, Anda makan nasi. Apa yang kamu nggak bisa? Saya bisa. Berarti membuktikan saya sudah mempraktekkannya, Pak Bu. Sekarang gantian dong. Anda mau diberkati, Anda praktek juga. Anda nggak bisa suruh saya praktek, terus kasih Anda berkatnya. Tak bisa. Ada sebuah tulisan di Alkitab ngomong gini, Maria memperoleh yang terbaik dan tidak akan bisa diambil daripadanya. Kurang lebih bahasanya. Tahu kan Pak Bu? Yang cerita tentang Marta dan Maria. Tahu? Maria telah melakukan hal yang terbaik dan itu tidak akan bisa diambil daripadanya. Apa maksud Yesus? Dia punya iman. Apa yang dia perbuat? Marta sekalipun, kakaknya atau adiknya, tidak bisa mengambil itu daripada dia. Paham, Pak Bu? Itu milik sendiri. Amin. Makanya saya bilang, nggak bisa saya berusaha, saya gimana, terus berkatnya kamu yang menikmati. Tidak. Kembali kepada masing-masing. Terakhir, saya tutup. Keyboard, maju ke depan. Standby keyboard. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar daripada dirinya. Lalu Ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada saat itu juga Yesus merasa bahwa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Maka Ia menoleh kepada orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Nah, kemudian singkat cerita, murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Tentunya Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari diri dia. Tentunya Yesus tahu ada orang sudah menjamah dia. Tentunya Yesus tahu ada orang disembuhkan. Meskipun orangnya siapa dia nggak melihat, tapi Yesus tahu. Ada pendeta juga menerjemahkan, oh Yesus ada Tuhan, dia sebenarnya tahu. Saya no comment, saya nggak mau bahas yang begitu. Ya, saya mau bahas begini. Yesus dicatat di Alkitab memang memandang ke sekeliling, lihat siapa pelakunya. Dan Alkitab itu mencatat perempuan itu takut dan gemetar. Tetapi perempuan ini akhirnya dia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Saya suka nih Alkitab ngomong ini, dengan tulus.
Ada kata ini, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Setelah dia ngomong gitu, endingnya Yesus baru ngomong gini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Coba kalau perempuan ini nggak mau ngaku. Kita sepakat bahwa perkataan terakhir ini pasti tidak ada. Amin. Kalau perempuan itu nggak mau mengaku, sampai Yesus pandang sekeliling juga, dia nggak mau ngaku. Ini perkataan tidak ada. Ada sebuah tempat, daerah Darit. Seorang Katolik maju ke depan. Kerasukan dia. Saya tahu ada roh jahat di balik dia. Saya doakan Tuhan Yesus sembuhkan dia. Saya sebagai hamba Tuhan selalu suka mengambil kesaksian yang ada. Jadi saya bilang, itu orang. Saya bilang sama seseorang, ambil kesaksiannya. Dia ngomong apa? Enggak. Suami saya suruh saya jangan bersaksi. Oh ya, terserah kamu. Kan takut sama suami. Nggak apa-apa. Suami saya suruh jangan bersaksi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya hamba Tuhan nggak memaksa. Sorry, saya nggak memaksa. Kamu nggak mau bersaksi ya sudah. Kamu malu menceritakan apa yang Yesus lakukan buat kamu, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ingat, ketika kamu bersaksi, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dengan selamat. Yesus ngomong lagi yang terakhir, sembuhlah dari penyakitmu. Tebak apa yang terjadi dengan perempuan itu? Sebulan kemudian kumat lagi. Saya menghakimi, jangan terlalu pikir negatif. Kesembuhan dari Tuhan, bukan dari saya. Suka hatinya Tuhan, itu bukan urusan saya. Saya mengkhotbahkan yang tertulis di Alkitab. Ini khotbah saya. Ketika Yesus melakukan sesuatu dalam hidupmu, kenapa kamu malu bersaksi? Kamu malu mengakui bahwa itu dari Tuhan? Hah? Tuhan ambil kembali lagi keadaanmu semula. Suka yang begitu? Ya udah, enjoy aja. Kalau saya nggak mau. Apa susahnya buat kita manusia ketika mengalami sesuatu yang baik dan teramat baik dari Tuhan? Kenapa kita nggak mau mengakui? Ayolah. Kalau kita dapat mobil dari Tuhan, kenapa kita nggak mau ngomong? Ini mobil dari Tuhan. Ini benar mobil dari Tuhan. Ini saya dapat dari Tuhan. Saya nggak pernah malu untuk mengakui kendaraan yang saya dapat tuh dari Tuhan. Bertahun-tahun saya nggak bisa ganti kok. Nggak punya uang, Pak Bu. Benar, nggak punya uang. Duitnya habis buat pelayanan. Tuhan kasih yang baru tanpa kredit. Saya mau kasih tahu, dan saya nggak akan malu untuk mengakui itu. Apa yang Yesus perbuat dalam hidup saya? Oh, terlalu banyak, Pak Bu. Saya nggak pernah malu mengakui di depan umum. Orang bilang, wih, ini orang cerita terlalu detail. Coba difilter perkataannya. Saya nggak akan filter. Mau apa kamu? Saya akan cerita betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Mau apa kamu? Itu urusan saya. Saya punya hidup, saya punya medsos. Ngapain kau nggak suka berteman dengan saya? Keluar dari pertemanan saya. Nggak usah baca medsos saya. Saya orangnya begini. Saya punya semua yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus baik. Hari ini Tuhan Yesus bikin langit cerah. Waktu saya ada di Sanggol itu langit gelap semua. Ngapain diceritakan itu, Pak, Bu? Ngapain diceritakan? Akhirnya saya masuk ke SB 4. Saya keluar dari SB 4. Semua kering. Nggak ada hujan sedikit pun. Saya cerita itu sama orang. Saya cerita betapa hebatnya Tuhan saya. Kenapa saya masih malu? Hah? Kenapa saya masih malu? Saya nggak mau seperti orang-orang yang bodoh. Maaf saya ngomong agak kasar, bodoh. Ya kurang pinter lah, ya udahlah, kurang pinter. Habis Tuhan sembuhkan, nggak mau bersaksi. Sebulan kumat lagi.
Silakan cari lagi dokter yang bisa spesialis mengusir setan. Kamu nggak akan menemukannya. Kau paling kembali ke sini. Di sini ada tempatnya. Kuasa jahat dilepaskan, dihancurkan kuasanya. Amin. Rumah sakit yang terkenal dimanapun nggak akan bisa melakukannya. Oh, saya bukan sok. Saya ngomong kebenaran kok, Pak, Bu. Di sana kamu berurusan dengan obat, dokter, peralatan medis yang canggih. Oh, di sini kamu berurusan dengan apa? Kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Semua di sini sudah tangkap semua yang disampaikan. Saya bilang pada jemaat kekasih, kita tidak tahu kapan kita ada di sini lagi. Ini yang terbaik dari Tuhan lewat saya untuk Anda. Ambil itu, pulang, praktek. Keyboard naikin lagi, follow, boleh segitu. Haleluya. Nama rata kena makasih apa kena? Glory Jesus. Makasih Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa malam ini. Oh, kami sangat exciting pada Engkau Tuhan. Roh-Mu benar-benar hidup nyata. Firman-Mu berkuasa. Urapan-Mu mengubahkan setiap kondisi yang ada. Kami mau percaya pada Tuhan Yesus. Oh, di dalam Dia tidak ada kata tidak bisa buat mereka yang percaya kepada Dia. Semua berdoa. Glory Jesus. Haleluya. Glory Jesus. Kau dahsyat. Kau luar biasa. Kuasa Tuhan tercurah atas tempat ini. Kecilkan. 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 Sementara saya berdoa, saya mendengar suara Tuhan berkata, ada di sini ada orang yang sudah lama sakit. Kalau kamu orangnya yang sudah lama sakit, kalau kamu orangnya, saya mau menantang Anda maju ke depan. Saya ulang sekali lagi. Ada di sini yang sakitnya sudah lama, berarti bukan sebulan 2 bulan. Dan kalau Anda merasa Anda orangnya, maju ke depan.